不会让这一宝落入魔教手。你杀了我，自然就过去了。锁灵灵兽。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season kedua episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-34. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Raja Hantu bertemu dengan Joichu, yang mana dia itu menanyakan tentang ramalan yang sebelumnya pernah dia lakukan. Sepertinya ramalan itu adalah benar, sebab kini dia sudah kehilangan istri dan anaknya. Namun Joichu berusaha untuk menenangkannya, sebab tidak ada satupun orang di dunia ini yang tahu tentang masa depan, karena bagaimanapun itu tergantung lagi kepada mereka sendiri. Sedangkan di sisi lain, Xiaofan kembali bertemu dengan Lusuki, yang mana mereka berdua saling bertanya mengenai alasan tidak menghabisi satu sama lain. Namun Xiaofan maupun Lusuki sama-sama belum mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu. Nah, sesaat kemudian sebuah ledakan kekuatan pun muncul, yang mana mungkin inilah petanda terbukanya harta. Xiaofan yang melakukan pemeriksaan menemukan sebuah pohon yang begitu besar. Bahkan ini benar-benar di luar dugaannya. Xiaofan pun terus terbang ke atas untuk sampai ke atas puncak pohon itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di puncak pohon besar, terlihat di sana ada energi spiritual yang begitu melimpah. Lusuki yang baru saja tiba juga merasakan energi spiritual di tempat itu. Ia mencoba untuk melihat ke sana kemari, namun tidak ada satupun orang yang berada di sekitarnya. Maka karena itulah Lusuki pun memilih untuk tetap berada di sini. Namun tanpa sepengetahuannya, Xiaofan ternyata berada tidak jauh di tempatnya, yang mana saat ini sepertinya dia itu sedang mencari sumber dari energi spiritual itu. Xiaofan dan Xiaohui pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke atas pohon. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Peri Jin juga sedang OTW ke pohon besar. Begitu juga dan kelompok Jeng Susu. Mereka begitu takjub dengan betapa besarnya pohon itu. Hanya saja mereka langsung dikejutkan dengan sebuah getaran yang begitu kuat. Yang ternyata itu berasal dari ular besar yang sebelumnya memisahkan mereka. Tidak ingin dipisahkan lagi, Jeng Susu dan yang lainnya berusaha untuk menghindari si ular. Namun sepertinya ular itu tidak mau melepaskan mereka dan langsung saja melahap mereka. Padahal Jeng Susu dan yang lainnya pun kini tengah berada di dalam mulut si ular. Untung saja mereka belum ditelan berkat formasi yang dibentuk oleh Fasiang. Selain itu, Lidi juga berhasil membuka sebuah celah agar mereka bisa melarikan diri. Namun sayang sekali, Peri Jin kembali melancarkan serangan dan hal itu mengenai Lidi. Alhasil ia pun harus terjun bebas. Sedangkan yang lainnya masih berusaha untuk melarikan diri dari kejaran si ular. Kembali kepada Xiaofan, setelah melakukan perjalanan ke sana kemari, ia pun berhenti di sebuah tempat. Yang mana di sana dia kembali bertemu dengan Ayang Lusuki. Sepertinya mereka berdua ini memang sudah ditakdirkan untuk terus bertemu. Xiaofan mencoba untuk tidak mempedulikan Lusuki karena yang dirinya inginkan adalah harta karun langka yang berada tepat di hadapan mereka. Namun tentu saja Lusuki tidak akan memberikan harta langka itu jatuh ke tangan kultus iblis. Bisa saja mereka menggunakan harta itu untuk menghabisi begitu banyak orang yang tidak bersalah. Xiaofan membenarkan perkataan Lusuki karena harta itu memang akan dirinya gunakan untuk menghabisi lebih banyak orang lagi. Saat juga Lusuki pun langsung melancarkan serangan kepada Xiaofan. Dan pertarungan epik antara dua orang yang ditakdirkan pun mulai terjadi. 我不会让这一宝落入魔教手。 你杀了我，自然就过去了。 Dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Xiaofan dan juga Lusuki memiliki kemampuan yang saling berimbang. Bahkan setiap serangan yang mereka lancarkan mampu dihancurkan oleh Xiaofan maupun Lusuki. Sebenarnya mereka tidak yang bertarung, namun kondisi inilah yang mendesak mereka. Di tengah pertarungan itu, Lusuki mulai menggunakan teknik gunturnya. Namun Xiaofan berhasil menghindarinya. Selain itu ia juga menggunakan teknik yang sama. Dan hal itu malah berhasil mengenai Lusuki. Ia cukup kesal kepada Xiaofan karena dia masih menggunakan teknik Taoisme Xingyuan.
Xiaofan tidak peduli ini teknik dari aliran kebenaran atau aliran kejahatan, karena ia akan menggunakannya untuk menghabisi orang-orang. Lusuki datang kepadanya dan pertanyaan yang sudah dirinya pendam selama 10 tahun. Ia pun kembali bertanya kepada Xiaofan tentang metode sebenarnya dari aliran Buddhisme, Taoisme, dan juga iblis. Xiaofan paham dan akan menunjukkan semuanya kepada Lusuki. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka. Kali ini Lusuki menggunakan teknik Liang Yi, yang Xiaofan berusaha untuk menghentikan setiap serangan itu dan teknik pelajarannya. Dalam pertarungan itu, Xiaofan benar-benar hebat dalam menggunakan ketiga metode lain sekaligus. Bahkan ia menggunakannya tanpa membuat kesalahan sedikit pun. Tentu saja Lusuki yang menjadi lawannya menjadi kesulitan, karena harus berhadapan dengan seseorang yang mampu menggunakan aliran kebenaran dan aliran kejahatan sekaligus. Pada akhirnya, Lusuki pun berhasil ditekan oleh Xiaofan. Namun itu tidaklah membuat dirinya menyerah. Lusuki pun kembali menyiapkan sebuah serangan yang kemungkinan itu adalah serangan pamungkasnya. Melihat semua itu, Xiaofan juga tidak mau kalah. Ia pun akan menggunakan teknik iblisnya untuk menghadapi teknik Lusuki. Dalam adu serangan itu terlihat kalau serangan Lusuki lebih unggul. Namun ternyata itu hanyalah akal-akalan dari Xiaofan saja agar ia bisa melancarkan serangan secara mendadak kepada Lusuki. Alhasil Lusuki pun harus kembali menjauh dari Xiaofan. Sebab Xiaofan itu agak lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat. Namun sepertinya itu tidak terlalu benar, karena Xiaofan juga memiliki serangan jarak jauh yang cukup mematikan. Dia menggunakan teknik amukan darahnya untuk bisa menangkap dan sekaligus melukai Lusuki. Lusuki yang juga tidak mau kalah kembali menggunakan teknik andalannya untuk membekukan semua serangan Xiaofan. Pada akhirnya, pertarungan di antara mereka bisa dikatakan seimbang, karena Xiaofan maupun Lusuki tidak ada yang terluka. Xiaofan ingat betul kalau 10 tahun yang lalu, Lusuki sudah menerobos ke alam kemunian tertinggi. Selain itu, dirinya ini hanyalah takut kepada pemimpin Xingyu saja. Lusuki tahu betul kalau teknik Xingyu Xiaofan mengandung teknik Buddhisme. Ia berpikir kalau Xiaofan tengah dalam perjalanan pengalaman spiritual dan merupakan jalan yang belum pernah dilalui oleh orang lain. Lagi asik berduaan, Jing Sungsu, Peng Xiang, dan juga Ling Jingyu pun tiba. Dari kejauhan, Peri Jin juga sedang mengawasi mereka. Melihat hal ini membuat Peri Jin khawatir karena dari segi jumlah mereka lebih unggul. Selain itu, Xiaofan juga bisa saja dalam bahaya. Li Jingyu mencoba menanyakan kabar dari Xiaofan, yang mana Xiaofan tidaklah menjawab. Sampai pada akhirnya Peri Jin pun tiba, yang mana ia tidak menduga kalau Xiaofan akan datang lebih dulu. Dia penasaran apakah Xiaofan bisa mendapatkan harta langka itu. Melihat hal ini membuat mereka bertanya-tanya mengenai hubungan mereka. Xiaofan tidak menjawab pertanyaan Peri Jin, apalagi dia penasaran mengapa hanya dia yang datang kemari. Sebenarnya Peri Jin sudah menyiapkan pasukannya, namun tak kenapa pasukan wajah meninggoy secara tiba-tiba. Xiaofan merasa kalau ini adalah perbuatan dari Zheng Dao. Peri Jin memberitahu ketiga orang ini telah dirinya jebak dan bisa dikatakan kalau mereka telah kelelahan. Xiaofan pun mengajak Peri Jin untuk saling bekerjasama. Peri Jin paham dan setelah semua ini selesai, maka ia akan bertanya lagi kepada Xiaofan. Peri Jin secara tiba-tiba berhasil mengendalikan Jing Susu, namun semua itu berhasil dilepas oleh Fa Xiang. Ia pun berterima kasih banyak kepadanya. Fa Xiang mengajak Xiaofan berbicara, tapi sekarang namanya adalah Guli. Jing Susu mencoba menyadarkannya karena bagaimanapun mereka masih menganggapnya sebagai teman. Tapi Fa Xiang segera menghentikannya karena bisa saja perkataannya itu disalahartikan oleh orang-orang dari Xingyu dan membuat ia dihukum dengan berat. Tentu saja hal itu membuat Jing Susu agak kesal, begitu juga dengan Ling Jingyu. Ketegangan pun terjadi di antara kedua kelompok ini. Dedaunan pun terus saja berjatuhan sampai pada akhirnya getaran kembali muncul. Peri Jin mengetahui kalau itu adalah ulah dari ular tadi. Dan mana saja asap yang dipenuhi oleh racun pun mulai menyelimuti tempat itu. Dan juga diikuti oleh tubuh ular yang begitu besar. Ular awan air biru pun mulai menunjukkan wujudnya di hadapan mereka. Jing Susu memberitahu Lusuki kalau sebelumnya ular itu telah mengejar mereka. Selain itu, akibat ular ini, mereka pun harus berpisah dengan Lidi. Ia tidak menduga kalau ular ini akan mengejar mereka sampai ke puncak pohon. Keanehan kembali muncul sebab cahaya dari matahari mulai menyinari tempat itu, tepatnya ke arah harta karun kuno berada.
Seketika saja ular ini pun menjadi marah karena kemungkinan besar dia itu adalah penjaga dari harta karun tersebut. Lusuki penasaran apa yang akan dilakukan oleh Xiaofan. Apalagi saat ini ular itu secara perlahan mulai mendekati mereka. Pasti yang tahu betul kalau ular ini merupakan monster kuno. Ia tidak mungkin bisa dikalahkan dengan mudah. Jadi lebih baik mereka itu pergi saja dari tempat ini. Di saat kabut racun itu mulai mendekat, mereka pun segera naik ke atas. Namun Lusuki menyadari kalau saat ini Xiaofan tidak naik ke atas dan justru berada di kabut racun. Ia berdiri tepat di hadapan harta karun kuno berada. Hanya saja dia itu hampir kehilangan kesadaran karena efek racun yang begitu kuat. Tidak lama kemudian pintu dari tablet batu itu pun mulai terbuka dan mengeluarkan sebuah cahaya. Selain itu kabut racun yang berada di tempat itu juga mulai menghilang. Melihat Xiaofan yang mau masuk, Lusuki pun segera menyusulnya dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Untung saja Xiaofan masih mampu menahan serangan itu, tapi si ular langsung saja melancarkan serangan kepada mereka berdua. Alhasil mereka pun terpental dan tidak lama kemudian pintu rahasia pun akan kembali tertutup. Melihat hal itu, Xiaofan dibuat kebingungan mengenai tindakan apa yang harus dirinya ambil, karena saat ini Lusuki tengah dalam bahaya. Xiaofan penasaran mengapa Lusuki ini terus bertindak untuk menghentikannya. Nah, saat juga dia pun menyelamatkan Lusuki dari serangan ular dan membawanya masuk ke dalam pintu rahasia. Diikuti juga dan Xiaohui yang tidak mau ketinggalan. Sedangkan di sisi lain Juko dan juga Xianglong sadar betul dan betapa melimpahnya energi spiritual di tempat itu. Bahkan bunga dan pohon pun tidak terpengaruh oleh racun dari ular awan air biru. Dan energi langit dan bumi di tempat ini, maka jika berlatih di sini mereka akan mendapatkan hasil 2 kali lipat daripada biasanya. Mereka pun mendengarkan keributan yang berasal dari Ling Jingyu dan yang lainnya. Ular ini terlihat begitu marah karena ada yang berani masuk ke dalam tempat yang dirinya jaga. Tidak mau Xiaofan dan Lusuki dalam bahaya, mereka pun segera melancarkan serangan untuk menghentikan si ular. Fasiang, Jing Sungsu, dan juga Ling Jingyu akan mencoba memancing ular itu agar mengikuti mereka. Namun sepertinya itu tidak akan mudah sebab kekuatan dari si ular begitu besar. Sampai pada akhirnya ular itu pun melakukan pergerakan karena cincin yang digunakan oleh Xinglong. Perijin menyadari kehadiran mereka dan dia pun memilih untuk pergi saja. Xinglong sadar betul kalau Xiaofan merupakan orang yang tak bisa diremehkan. Ia pun mengajak Juko untuk menerapkan sebuah formasi agar mereka tidak mengecewakan ketua sekte. Kita masih berada di puncak pohon besar. Ya, ternyata sosok ular ini masih belum berhenti untuk menghancurkan pintu yang sebelumnya dimasuki oleh Xiaofan dan Lusuki. Ling Jingyu dan yang lainnya mencoba untuk memberikan perlawanan kepada si ular agar tidak membahayakan Xiaofan dan Lusuki. Namun apa daya, kekuatan dari si ular ini terlalu besar, bahkan mampu membuat Ling Jingyu terpental. Ia tidak ada niatan untuk menyerah begitu saja, tapi perlu diingat juga kalau racun dari ular ini terlalu berbahaya. Jadi mereka harus menghindarinya karena jika tidak, merekalah yang akan dalam masalah besar. Faksi yang penasaran sebenarnya apa yang berada di dalam pintu rahasia tersebut, sebab ular ini tidak niatan untuk meninggalkan tempat itu. Selama ular ini masih berada di sana, maka sangat sulit bagi mereka untuk menyusul Xiaofan dan Lusuki. Nah, terdengar ada sebuah suara yang membuat ular besar ini terhenti, yang mana ledakan api pun muncul secara tiba-tiba dan membuat semua orang di sana penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Sosok burung besar pun muncul tepat di hadapan mereka. Fasi yang menduga kalau itu adalah burung roh 9 surga yang legendaris. Yang berpindah kepada Xiaofan dan juga Lusuki. Melihat mereka yang pingsan, Xiaoyu pun mencoba untuk menyadarkan mereka. Hanya saja semua itu masih belum bisa membangunkan Xiaofan. Sampai padanya ada sebuah cahaya yang mulai masuk ke dalam tubuh Xiaofan. Dan hal itu pun menyadarkan dirinya. Entah apa yang terjadi karena semua luka Xiaofan seketika berhasil disembuhkan. Xiaofan pun dibuat terpana dan kecantikan Lusuki yang berada tepat di sebelahnya. Saat juga dia pun mulai mengingat kenangannya bersama Lusuki. Tidak itu saja, Xiaofan juga mengingat perkataan yang dulu Lusuki katakan kepadanya, yang mana dia itu bersedia menjamin nyawanya hanya untuk Xiaofan saja.
Tidak lama kemudian Lusuki pun bangun dan diikuti juga dan sebuah getaran yang besar pada tempat itu. Entah sengaja atau tidak, Xiaofan secara tiba-tiba melindungi Lusuki dan merasa khawatir dengan kondisinya. Bahkan dia itu sempat menggenggam tangannya. Di tengah kebingungan Lusuki mengenai keberadaan mereka, ia pun mulai sadar kalau Xiaofan telah menyelamatkan nyawanya. Namun Xiaofan beralasan itu adalah takdir. Apalagi dia ini tidaklah sengaja membawa Lusuki masuk ke dalam tempat itu. Jadi bisa dikatakan Lusuki tidaklah berhutang budi kepadanya. Bahkan Xiaofan mempersilahkan Lusuki untuk menghabisi dirinya. Tapi tentu saja Lusuki tidak akan melakukan hal tersebut. Cahaya emas tadi kembali muncul di antara mereka, yang mana Xiaofan dan Lusuki pun memilih untuk mengikuti cahaya emas yang berusaha membimbing mereka. Di sisi luar, kemunculan dari burung roh kuning itu masih tidak dapat dipercayai oleh Ling Jingyu dan yang lainnya. Saat juga burung itu pun mulai berteriak yang membuat area di sekitarnya menjadi sangat kacau. Akhirnya mereka pun menyadari kalau burung ini adalah penjaga sebenarnya dari rumah harta karun. Jika kedua binatang purba itu saling bertarung, tentu yang tidak diuntungkan adalah kelompok Ling Jingyu. Kembali kepada Xiaofan dan juga Lusuki, yang mana pada akhirnya mereka pun sampai ke sumber cahaya emas itu berasal. Terlihat kalau di sana terdapat sebuah harta yang berupa seperti air. Xiaofan yakin kalau alasan mengapa luka mereka berhasil disembuhkan pasti adalah efek ajaib dari harta karun itu. Dia berusaha untuk mengambilnya, namun Lusuki menghentikannya. Bahkan jika Xiaofan berani mengambilnya, maka dia itu harus menghabisi dirinya terlebih dahulu. Di sisi luar terlihat kalau pertarungan kedua binatang purba ini ternyata telah dimulai. Dalam pertarungan mereka terlihat kalau si ular menggunakan cara yang cukup licik, sebab dia itu berusaha untuk melancarkan serangan dari arah belakang si burung kuning. Pertarungan ternyata tidak hanya terjadi di luar, namun di dalam ruang harta juga terjadi, yang mana Xiaofan dan juga Lusuki lagi dan lagi kembali bertarung untuk merebutkan harta karun ini. Kembali ke sisi luar, yang mana burung kuning berhasil menghentikan serangan kejutan dari si ular. Hanya saja ular ini tidak niatan untuk berhenti dan kembali berusaha untuk mengalahkan burung kuning. Hanya saja ular ini tidak niatan untuk berhenti dan kembali berusaha untuk mengalahkan burung kuning dan cara terus menekannya. Namun burung kuning itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Seberapa keras pun si ular menyerang, burung kuning lagi dan lagi dengan mudah menghentikan serangannya dan memberikan perlawanan balik kepadanya. Pertarungan sengit di antara mereka itu telah menyebabkan guncangan hebat di dalam ruangan harta karun. Xiaoyu bahkan kerepotan untuk menghindari bebatuan. Pertarungan Xiaofan dan juga Lusuki terus berlangsung, bahkan kini mereka sudah saling menggunakan senjata masing-masing. Mereka berdua harus tetap waspada karena bagaimanapun pertarungan di luar berefek langsung ke dalam tempat ini. Terlihat dan jelas betapa mengerikannya pertarungan yang terjadi di antara kedua binatang purba. Selain itu, kekuatan burung kuning sepertinya terlalu dominan, bahkan sampai membuat ular besar ini terluka cukup parah. Hanya saja pintu harta karun sudah berhasil terbuka, dan itu telah menarik perhatian dari si ular. Kembali kepada Xiaofan, di saat pertarungan itu berlangsung, secara tiba-tiba harta karun di tempat itu mulai mengalami sesuatu, yang mana tempat ini kini mulai dipenuhi oleh cahaya emas, dan juga muncul sebuah simbol-simbol yang seketika saja membuat mereka kebingungan dan apa yang terjadi. Sampai padanya Xiaofan maupun Lusuki mulai menyadari kalau itu adalah kitab surga, atau lebih tepatnya jilid ketiga dari kitab surga. Ternyata yang sejak tadi kita lihat bukanlah simbol sembarangan, namun berisikan kata-kata dari isi kitab surga jilid ketiga. Lusuki terus memperhatikan sekitarnya, sedangkan Xiaofan sepertinya berusaha untuk memahami kitab itu. Fa Xiang sadar betul kalau kondisi saat ini benar-benar sangatlah berbahaya bagi mereka. Jadi dia pun membentuk sebuah pertahanan untuk berlindung dari pertarungan sengit yang terjadi di antara dua binatang purba. Bentrok kekuatan itu terus berlangsung, bahkan sampai menimbulkan efek ledakan kekuatan. Kembali kepada Xiaofan dan Lusuki, yang mana harta karun tadi secara tiba-tiba mulai menghilang, diikuti juga dengan sebuah ledakan besar. Xiaofan tahu betul betapa misteriusnya kitab surga, bahkan tidak ada cara untuk memulai dua jilid pertama. Tidak saja beberapa kata dari kitab jilid ketiga itu cukup sulit untuk dirinya pahami.
Xiaofan terus dibuat kebingungan, bahkan itu sama sekali tidak mempedulikan dirinya sendiri yang tengah dalam bahaya. Nah, pada akhirnya ruangan harta karun pun benar-benar runtuh, atau lebih tepatnya sudah hancur. Sedangkan untuk ular besar ini masih bertahan. Xiaofan dan Usuki pun bisa melihat dan jelas kalau saat ini teman-teman mereka berada tidak jauh dari si ular. Hanya saja si ular itu juga telah terluka sangat parah akibat pertarungannya dengan burung kuning. Kini si ular pun mulai mendekati ke arah Xiaofan dan juga Usuki. Karena bagaimanapun di sana terdapat harta karun. Namun sebelum bisa mendapatkannya, burung kuning lagi dan lagi kembali menahannya. Di sisi lain, formasi yang dibentuk oleh Xinglong dan Juku perlahan mulai selesai. Mereka sadar betul betapa kuatnya kedua binatang purba itu. Kembali kepada kedua binatang purba, yang mana burung kuning secara terus-menerus memberikan tekanan, bahkan tidak peduli dengan area sekitarnya. Meskipun ia hanya peduli kepada ular besar itu, namun nyatanya serangan itu telah membuat Xiaofan dan yang lainnya kerepotan. Bagaimana tidak, untuk berdiri saja mereka kesulitan, karena harus menerima tekanan yang kuat dari burung kuning. Apalagi ketika ular hitam itu kembali melancarkan serangan, dan membuat sebuah ledakan kekuatan yang sangat sulit untuk bisa mereka tangani. Bahkan Xiaofan itu sempat terlepas dari pegangannya. Tapi untung saja dia itu baik-baik saja, begitu juga dengan Usuki. Pasti yang tak betul kalau burung kuning adalah musuh alami dari ular air hitam. Yang Susu sangat terkejut dan sekaligus penasaran apakah Lingju bisa mengalahkan kedua binatang kuno itu. Terlihat kalau saat ini Lingju sedang santuy. Kembali ke dalam pertarungan, Xiaohui yang berada tidak jauh dari tempat harta berada secara tiba-tiba mulai mendekat, yang mana dia itu tertarik dengan harta karun itu. Kedua binatang purba ini sama sekali tidak menyadari kehadiran dari monyet itu, karena mereka sedang fokus untuk mengalahkan satu sama lain. Xiaohui telah berhasil melepaskan harta itu dari tempatnya. Dia yang sepertinya sedang kehausan langsung saja meminum harta itu tanpa mempedulikan pertarungan yang terjadi di antara kedua binatang purba. Saking leganya Xiaohui meminum harta itu, pada akhirnya ia pun agak teler dan dia pun harus tertidur. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat orang-orang di sana terkejut. Karena bagaimanapun yang bertarung sengit adalah ular air hitam dan juga burung kuning. Namun yang mendapatkan harta karun itu adalah monyet yang sejak tadi sibuk menghindari setiap serangan. Seketika saja cahaya emas pun mulai menghilang, yang mana pada akhirnya ular hitam dan burung kuning menyadari kalau harta itu sudah diminum oleh Xiaohui. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.